Selamat datang di Mama Channel. Oke, selamat malam teman-teman semua. Balik lagi ke channel Maba Channel ya. Tentunya malam ini kita akan membahas tentang Karang Taruna. Dan timeline untuk malam sendiri adalah merubah kaum rebahan menjadi kaum perubahan. Ya, saya juga kayak semangat nih. Iya, semangat nih, semangat. Semangat ya. Oke, kita ulangi lagi Mas Armin. Gimana? Timeline kita apa sih malam ini? Mengubah kaum rebahan menjadi kaum perubahan. Oke. Terima kasih Mas Armin ya atas waktunya malam ini. Siap. Kita mau bahas Karang Taruna nih Mas Armin. Jadi sebagai generasi muda, Mas Armin sendiri tahu nggak sih Karang Taruna itu apa? Dan bahkan itu sebenarnya kita itu di RT 7 sendiri tuh udah terbentuk Karang Taruna dari tanggal 30 Agustus tahun 2020. Nah, sekarang tuh udah jalan 2 tahun. Nah, Mas Amin sendiri paham nggak sih sama Karang Taruna itu apa? Karang Taruna itu menurut saya ya kayak apa ya, kumpulan remaja-remaja yang berjiwa sosial. Karena nggak terlalu ngarepin untuk bayarannya, tapi kalau untuk kalau ada program atau apa juga butuh dana sih. Kalau menurut Mas Tri, Karang Taruna itu apa sih? Ya, jadi gini Min. Karang Taruna itu sendiri itu sebenarnya itu bener yang disampaikan Mas Armin ya. Jadi suatu organisasi sosial yang mewadahi generasi muda-muda di RT 07 sendiri untuk wadah minat dan bakat teman-teman muda semua. Jadi di sini nanti kita bareng-bareng banyak diskusi tentunya di Karang Taruna itu sendiri. Lalu kalau untuk syaratnya itu menjadi Karang Taruna itu harus seperti apa ya? Jadi sebenarnya Karang Taruna sendiri sih intinya sebenarnya warga Indonesia. Jadi untuk Karang Taruna itu boleh gabung dari usia 13 sampai 45 tahun. Jadi di Karang Taruna sendiri ada anggota pasif dan anggota aktif. Jadi untuk persyaratan itu ya khususnya ya nanti di kita kedepannya itu warga yang berdomisili di RT 07 dan juga intinya mau untuk join Tanpa adanya paksaan ya? Iya, tentunya kita nggak ada paksaan karena juga di sini kita juga nggak ada bayaran kalau dari segi material sih. Terus kenapa remaja-remaja itu mesti harus ikut Karang Taruna? Apa untungnya buat mereka itu atau gimana? Oke, mungkin kalau untuk bicara keuntungan ya, kalau kita bicara ke arah materi kita nggak ke arah situ, tapi lebih ke arah membangun di sini dalam artian mindset para kaula muda, terus nanti ya seperti timeline kita mengubah yang mungkin sekarang itu masih banyak rebahannya daripada beraktivitasnya. Jadi di sini itu kita berusaha mewadahi ya. Pastinya ya di sini nanti kita juga punya program buat teman-teman semua, khususnya pemuda-pemudi RT 07. Kita ada program digital. Digital sendiri kita juga ada kelas YouTube. Entah itu buat teman-teman yang punya minat ataupun bakat di dunia per-YouTubean, nanti kita bisa bareng-bareng diskusi di sini. Terus kita bikin channel ataupun bikin yang lain sebagainya. Terus juga untuk program yang berikutnya kita juga ada semacam diskusi terkait nanti pemuda ini kedepannya mau seperti apa. Misal ya, kalaupun mau melamar pekerjaan nih, ya mungkin teman-teman banyak yang masih SMA dan juga udah lulus SMA tapi belum memutuskan untuk kuliah atau bekerja. Di sini kita berusaha menawarkan trik-trik untuk melamar pekerjaan. Ya, seperti itu Mas Armin. Jadi kalaupun bicara nanti progres kita kedepannya seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Karang Taruna itu berada di bawah naungan Kementerian Sosial ya, seperti yang kita agak panjang lebar bahas itu ya, kita bekerja di sosial. Jadi kalaupun di Kementerian Sosial sendiri ya bertugas terkait ke sosial, seperti itu sih. Kalaupun terkait dana untuk Karang Taruna sendiri, jadi sepengetahuan kita itu sebenarnya Karang Taruna itu ada stratanya ya, ataupun level jangkauannya, entah itu dari desa atau kelurahan, kecamatan ataupun kota.
Ya kalaupun di desa sendiri sebenarnya ada sumber pendanaan, tapi ya untuk nanti ke depannya seperti apa ya tentunya harus melalui regulasi tertentu. Tadi Mas Tri kan menyinggung ke masalah digitalisasi tuh. Ya. Kalau di sini kita tuh maksudnya itu digitalisasinya itu ke arah mana sih Mas? Oke, mungkin untuk digitalisasi sekarang ya kita nggak bisa dipungkiri ya, sekarang itu zamannya udah pasti hampir semuanya ya mengarah ke digital. Bahkan kita sampai mungkin bertransportasi ataupun bahkan pesan makanan pun lewat digital. Tapi di sini nanti kita berusaha menawarkan teman-teman semua, khususnya pemuda-pemudi RT 07 itu untuk mungkin yang punya bakat ataupun minat di dunia berzutupan nanti bisa kita sharing-sharing bareng-bareng. Nanti kedepannya mau bikin podcast atau mau bikin apa ya kita diskusin bareng-bareng. Jadi ayo semuanya bareng. Jadi remaja-remaja kita bisa jadi anak-anak yang kreatif semua. Ya, jadi intinya itu balik lagi ke tujuan Karang Taruna. Tujuan Karang Taruna kan sebagai wadah nih. Iya. Nanti kedepannya seperti apa, daripada teman-teman nongkrong nggak jelas, nggak ada tujuan ya. Siapa tahu dengan join bareng ke Karang Taruna bisa dapat inspirasi ya. Ya mungkin yang sebelumnya belum ketemu nih passionnya, cuma rebahan doang gitu ya. Ayo bareng-bareng kita. Bareng-bareng bisa nyari passionnya. Iya, siapa tahu di sini kita bisa ketemu seperti itu sih. Nah, iya. Oh ya, selain digital Min, kita juga menawarkan terkait jenjang berikutnya ya. Mungkin teman-teman yang udah lulus SMA ataupun akan lulus ataupun yang kebetulan belum mendapatkan pekerjaan, nanti kita bisa bantu untuk bagaimana caranya kita bikin lamaran pekerjaan, terus bagaimana nanti menjawab tes-tes di waktu rekrutmen tersebut ataupun saat wawancara harus seperti apa dan bagaimana. Atau bisa diajarkan untuk bikin CV yang menarik. Iya, itu bisa juga sih. Boleh tuh kalau begitu Mas Tri. Yang mau gabung bisa lah ikut-ikut sini biar nanti diajarin sama Mas Tri. Ya mungkin kita bukan cuma saya sih, tapi nanti kita bareng-bareng jatuhnya lebih kita kan sharing. Iya, sharing. Bisa sharing kita. Ya. Oke, sebenarnya itu Karang Taruna Manunggal Bakti ya, namanya Karang Taruna di RT 07 itu Manunggal Bakti Min. Lo kan anggota. Oh iya. Jadi di sini tuh itu sebenarnya kan anggota kita itu alhamdulillah 30 ya kalau kurang lebih ya. 30-an orang ya. Itu udah melebihi dari apa yang diinginin Bapak Proklamator kita. Beliau kan cuma ingin 10 ya. Iya. Maka kita punya 30 itu udah bencana alam semesta kan ya. Dan kalau menurut Armi itu suatu organisasi yang menarik itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih yang menarik itu yang banyak isinya sih. Isi apa nih? Isi apa? Kayak banyak obrolannya, lebih banyak ngobrol daripada nge-game atau gimana gitu. Jadi lebih banyak ngerti lah, apapun itu bisa masalah atau bisa apa solusi ya, jadi kita bisa sharing bareng lah. Iya sih, tentunya mungkin yang sebenarnya teman-teman yang punya kebiasaan nongkrong atau seperti apa ya, sekali lagi mungkin tongkrongan teman-teman itu bisa lebih produktif dengan teman-teman itu join bareng di Manunggal Bakti Taruna sih.